Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Rahmawati Azhar Aziza, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas MBS 1C dengan NIM 205211191. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin, MESY. Video ini berisi tentang penjelasan pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang terakhir kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam juga mengatur tentang ekonomi, diantaranya kewajiban zakat, infak dan sedekah, larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah, membayar pajak, dan lain sebagainya. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini agar mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan atau pemborosan, baik individu ataupun masyarakat, karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada 2 basis doktrin ekonomi Islam. Yang pertama, wajibnya timbal balik masyarakat, dan yang kedua, hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarah pada sistem individu dan kolektif, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang menyeluruh. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu menyediakan dan menciptakan peluang bagi semua orang dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Penjelasan selanjutnya, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Itu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, sehingga seperti perusahaan, perilaku konsumen, dan permintaan serta penawaran. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya ini memiliki peran penting untuk mengukur dan menganalisis tingkat pertumbuhan dari ekonomi lingkup kecil dan yang lebih luas. Baik ekonomi mikro maupun makro memiliki keterkaitan satu sama lain. Perbedaan ekonomi mikro dan makro, ruang lingkup ekonomi mikro. Seperti yang sudah saya bahas tadi di atas, ekonomi mikro ini berfokus kepada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih rinci dibandingkan ekonomi makro. Namun, tidak hanya finansial yang dibahas dalam ruang lingkup ekonomi mikro, karena selain hal tersebut juga dibahas dalam cabang ekonomi ini, yaitu teori harga. Teori ini adalah awal dari proses permintaan dan penerimaan suatu barang maupun jasa. Nantinya juga akan berpengaruh dengan harga produk yang dijual. Karenanya, sebelum menentukan harga, pastikan terlebih dahulu untuk melakukan riset terkait apakah harga yang sudah dipilih terlalu tinggi atau sebaliknya malah terlalu rendah.
Apabila dari harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan produk atau jasa yang dijual, maka sudah pasti akan kesulitan memasarkan produk tersebut dan akhirnya konsumen beralih ke kompetitor untuk mencari harga dan produk yang lebih terjangkau. Yang kedua, ada teori produksi. Ini adalah salah satu perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, karena ekonomi makro tidak memiliki teori produksi. Teori produksi ini perlu diterapkan sebelum menentukan harga. Hal ini agar sesuai antara pendapatan, pengeluaran, dan persentase laba yang harusnya didapat. Selain itu, perhitungan antara kualitas dan kuantitas juga menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan agar tidak membuat kerugian. Yang ketiga, ada teori distribusi. Perbedaan lainnya adalah teori distribusi. Teori ini secara umum membahas pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk kebutuhan seperti pembayaran upah maupun gaji kepada karyawan yang telah selesai mengerjakan tugasnya. Lalu, pembagian hasil dengan partner bisnis hingga kebutuhan lainnya yang memiliki tujuan untuk memajukan usaha. Lalu ada ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro ini membahas hal yang terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, dan hal-hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan, diantaranya seperti kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Pendapatan negara dapat dihasilkan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh setiap warga negara. Selain itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan dari hal di luar non-pajak seperti denda, lelang, gratifikasi, dan pemberian dari negara lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran biasanya mengenai kegiatan impor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kebutuhan negeri yang dibutuhkan biasanya kebutuhan yang memang sulit diproduksi oleh negara, sehingga akhirnya negara tersebut melakukan impor barang. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang memiliki fungsi untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Jika terjadi perputaran uang yang semakin banyak, tentunya akan mempengaruhi perputaran uang yang semakin banyak dan berpengaruh pada tingkat inflasi sehingga menyebabkan harga suatu produk menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, apabila perputaran uang semakin kecil, maka harga dari suatu produk yang ditawarkan relatif lebih murah atau sering disebut dengan deflasi. Kebijakan inilah yang memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan suatu bangsa. Karenanya, dengan mempelajari ilmu ekonomi tentu akan sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari. Lalu ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran memiliki fungsi untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Karenanya, wajar jika banyak perusahaan membutuhkan orang yang ahli dalam bidang ekonomi. Dengan ilmu tersebut diharapkan segala pengelolaan keuangan, terutama yang berkaitan dengan produksi, dapat ditekan seoptimal mungkin dan tetap dapat menyeimbangkan kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. Perbedaan ekonomi mikro dan makro lainnya adalah dari tujuan analisisnya. Tujuan dari ekonomi mikro adalah sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan pengaruh dari kegiatan ekonomi sendiri dalam skala nasional maupun internasional. Keduanya ini memiliki fungsi serta manfaat yang berbeda. Jika ekonomi mikro memiliki manfaat untuk menentukan sebuah produk, lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian masalah ekonomi.
Pembahasan yang ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan dalam Islam. Permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran permintaan secara Islam pun tidak jauh beda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang-orang barat yang hedonis. Yang membedakannya adalah bahwa dalam Islam kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun maka permintaan naik, dan apabila harga naik maka permintaan turun. Adapun tujuan orang Islam melakukan permintaan adalah harus memberi faidah atau maslahah bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Contohnya, apabila kita mengalokasikan tawaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, konsumen berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan berupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik, diantaranya merusak agama karena telah melanggar syariat, pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk, dan tingkat keikhlasannya berkurang. Yang ketiga itu pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek. Yang keempat, pengaruh terhadap kesatuan umat. Yang kelima, pengaruh terhadap kesehatan. Lalu ada penawaran dalam Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya setidaknya ada 5 faktor. Yang pertama ada harga, kedua pendapatan, ketiga jumlah penduduk, keempat kebiasaan masyarakat, dan yang kelima pembangunan kesejahteraan umum. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun, terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, ada kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan,
sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan untuk memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang terakhir, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Dengan kesempurnaan hukum Islam tersebut, dapat kita ketahui bahwa berkenaan dengan penjelasan kebijakan fiskal, hukum Islam juga mengaturnya. Adapun kebijakan fiskal Islami secara rinci, terdapat beberapa teori dan pembahasan yang dapat dicontoh oleh penguasa atau pemimpin negara dalam kebijakan fiskal Islami. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa memenuhi tugas ujian akhir semester dasar-dasar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin, MESY. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.